Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Caleli. Nah teman-teman, di sini aku bakalan ngulik-ngulik, ngulas, ngupas sampai habis pendaftaran Gontor. Berapa biayanya, apa aja berkas yang perlu diperlukan, kayak gimana sih ujiannya, ada yang namanya perlengkapan berkas dan lain sebagainya. Pokoknya kalian stay tune terus ya di videoku, jangan ada di skip. Poin yang pertama adalah kita harus melengkapi berkas-berkas dimintai oleh pihak Gontor tersebut. Nah, berkas-berkasnya itu apa aja? Jadi yang pertama yaitu kita harus menyiapkan yang namanya 2 lembar fotokopian STTB ataupun surat keterangan lulus yang telah dilegalisir oleh misalkan pihak kepala sekolah, pokoknya pihak yang wewenang memberikan legalisir tersebut. Yang kedua yaitu kalian harus berbadan sehat, yaitu ada surat keterangan dari dokter. Nah, dokternya di sini bukan kalian harus periksa di rumah, cek di rumah dengan dokter pribadi kalian, enggak. Jadi di sini Gontor sudah menyediakan tempat yaitu BKSM, Balai Kesehatan Masyarakat, yang mana di sini kalian bakalan tes yang namanya kesehatan kalian. Jadi kalian tinggal pas waktu daftar, kalian bakalan tes kesehatan di BKSM tersebut. Yang selanjutnya yaitu kalian harus menyerahkan pas foto 3x4 sama 4x6. Nah, di sini antara putra sama putri berbeda. Untuk yang putra itu dia harus menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar sama 4x6 sebanyak 4 lembar. Nah, itu harus berwarna ya pas fotonya, entah itu merah atau biru, terserah kalau yang putra. Tetapi kalau yang putri harus memakai kerudung berwarna putih, berlatar belakang biru, berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, dan 3x4 sebanyak 8 lembar untuk putri. Nah, tetapi di sini kalau misalkan kalian nih misalnya, aku takut nih salah background, takut nih kerudungku nanti salah aja, yang putih bukan putih yang ini. Tenang aja, di sana juga menyediakan yang namanya pas foto. Di sana juga bakalan ada fotografernya. Tetapi alangkah baiknya kalau misalkan kalian menyiapkan foto-foto tersebut di rumah. Jadi kalian nggak perlu antri lagi, karena di sana segala macam itu pasti antri. Karena yang daftar di sana itu bukan hanya kalian aja, tapi banyak banget yang daftar di sana. Jadi aku yakin walaupun cuman foto aja itu bakalan antri banget. Jadi menyita waktu kalian untuk melakukan hal yang lain-lainnya. Jadi saranku ini, kalian nyiapin foto dari rumah aja gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu memenuhi ketentuan juga iuran-iuran yang telah ditetapkan oleh Pondok Gontor. Tentuannya itu tadi syarat-syaratnya apa aja, terusnya dan lain sebagainya. Terus iurannya itu mungkin ada iuran panitia bulan Syawal, iuran gedung, iuran makan dan lain sebagainya. Itu udah harus dilengkapi sama kalian. Kenapa? Karena emang setelah kalian emang pure masuk di situ, walaupun masih cuman karantina, kalian udah bakalan dapat fasilitas semuanya yang bakalan diberikan oleh semua santri. Kalian juga harus menyerahkan 1 lembar akta kelahiran untuk yang santri putra dan 3 lembar akta kelahiran untuk yang santri putri. Selanjutnya kalian harus menyerahkan 1 lembar fotokopi KTP wali santri yang mewakilinya baik putra maupun putri. Kemudian kalian juga harus menyerahkan 1 lembar fotokopi kartu keluarga baik yang putra maupun yang putri. Nah, kemudian kalian ini jangan sampai kelewatan. Kalian harus mendaftarkan diri kalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Pondok Gontor. Kalau misalkan kalian kurang jelas, kalian bisa nanya langsung pada saat di sana. Kalian bisa tanya kepada asatid atau ustadz-ustadz, guru-guru yang ada di sana untuk kelengkapan berkas-berkas itu. Tetapi berkas yang paling inti dan paling pokok adalah yang telah aku sebutin tadi ya. Selanjutnya, poin kedua yaitu syarat penerimaan santri atau santriwati. Nah, yang pertama, santri atau santriwati ini harus berijazah sekolah dasar ataupun yang sederajat, MI, SD, SDN, MIN, dan lain sebagainya, untuk dia itu masuk ke kelas biasa selama 6 tahun. Kalau misalkan yang berijazah lanjutan, sekolah lanjutan tingkat pertama yang sederajat,
untuk masuk kelas intensif, yaitu pembelajaran selama 3 tahun. Nah, selanjutnya yaitu kalian harus mempunyai pengetahuan dasar agama Islam. Apa pengetahuan dasarnya? Yang pertama yaitu kalian harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian harus bisa mengerjakan ibadah sehari-hari dengan baik. Nah, yang terakhir ini, yang ketiga, kalian harus bisa mengerjakan, membaca, menulis bahasa Arab dengan baik dan benar. Nah, yang selanjutnya yaitu kalian harus lulus ujian masuk dan juga ujian psikotes. Nah, poin yang terakhir dari poin kedua ini yaitu kalian harus sanggup tinggal di asrama ini selama masa kalian belajar di Gontor. Jadi kalian harus tinggal, nggak ada, oh saya misalkan kalian masuk di Gontor 1 pusat, tapi rumah kalian di Ponorogo, oh saya mau pulang pergi aja. Nggak bisa tuh kayak gitu, nggak bisa. Jadi kalian harus tinggal di asrama yang mana telah disediakan oleh Pondok Gontor tersebut. Poin ketiga yang selanjutnya yaitu waktu dan cara pendaftarannya. Yang pertama, kita bakalan ngulas pendaftaran yang putra dulu. Kalau di putra, pendaftarannya dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu pada tanggal 23 sampai 27 Ramadan atau 28 Mei sampai 1 Juni 2019. Tahap yang kedua yaitu pada tanggal 4 sampai 10 Syawal atau 8 sampai 14 Juni 2019. Jadi pendaftaran ini semuanya dilakukan di Pondok Modern Darussalam Gontor, Melarak, Ponorogo, yaitu bertepat pada Pondok Gontor yang di pusat. Jadi kalian yang ingin banget jadi calon santri Pondok Modern Gontor, kalian langsung aja cus ke Pondok Gontor Ponorogo, karena semua sesi pendaftaran dan juga pelaksanaan ujian berada di Pondok Modern tersebut. Terus untuk ujian lisan di putra ini juga dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu pada tanggal 23 sampai 27 Ramadan. Yang tadi sekalian pendaftaran itu tadi. Jadi setelah daftar itu bisa langsung melaksanakan ujian lisan, tapi sesuai dengan antrian-antrian atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pondok Gontor tersebut. Tahap yang kedua yaitu pada tanggal 4 sampai 10 Syawal atau 8 sampai 14 Juni 2019. Itu tahap untuk ujian lisan. Tetapi apabila ujian tulis dilakukan secara serentak, baik yang mendaftar di tahap pertama atau di tahap kedua, ini sama-sama ujiannya serentak pada tanggal 11 Syawal atau 15 Juni 2019. Bertempat di Pondok Gontor Pusat, yaitu di Melarak, Ponorogo. Kalau misalkan buat yang putri, itu pendaftaran pada tanggal 5 sampai 14 Syawal atau 9 sampai 18 Juni 2019. Pendaftarannya semuanya ini bertempat di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 di Jalan Raya Ngawi Solo. Disitulah tempatnya Pondok Gontor Pusat yang putri. Terus untuk ujian lisan yang putri jatuh pada tanggal 5 sampai 14 Syawal atau 9 sampai 18 Juni 2019. Adapun ujian tulis dilakukan serentak sama seperti yang Gontor Putra. Ujian tulisnya dilaksanakan pada tanggal 15 Syawal atau 19 Juni 2019. Ujian tulisnya serentak semuanya di Gontor Putri 1 pada tanggal 15 Syawal atau 19 Juni 2019. Jadi pendaftaran calon pelajar Gontor ini baik santri putra maupun santri putri itu harus dilaksanakan di tempat. Gak ada yang namanya via online atau dari responden lain atau via telepon, WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi semua pendaftaran ini harus langsung datang ke tempat, daftar, kemudian ujian. Poin yang keempat yaitu pelaksanaan dan apa aja sih materi ujian yang bakalan kita hadapin, Kak? Kak, apa aja sih yang harus kita pelajarin untuk menghadapi ujian masuk
Kak, gimana sih Kak ujian masuknya itu? Nah, aku bakalan ngasih tahu sekelumit aja buat kalian. Nah, ini bakalan aku share nanti videoku selanjutnya. Jadi kalian tonton nih juga ya videoku. Tadi aku kan udah jelasin kalau misalkan ujiannya itu meliputi 2 tahap. Yang pertama ujian lisan sama ujian tulis. Ujian lisannya ini ada psikotes, terus habis itu membaca Al-Quran. Habis membaca Al-Quran kalian disuruh kasih tahu apakah ini tempatnya tajwid yang mana, ini hukum tajwidnya kayak gimana. Terus habis itu kalian bakalan ditanyain ibadah qauliyah sama ibadah amaliyah. Misalkan sholat subuh, prakteknya dan lain sebagainya. Terus habis itu yang ujian tulis. Yang ujian tulis ini ada yang namanya imla. Imla, apa itu imla? Imla itu dikte bahasa Arab. Terus habis itu ada bahasa Indonesia, berhitung soal dan juga angka. Yaitu soal-soalnya biasanya sih kemarin dari tahun ke tahun soal-soalnya itu mata kayak kalian belajar matematika setara kelas 6 SD. Terus Kak, tadi kan ada yang namanya yang lulus dari sekolah dasar atau SMP. Itu gimana Kak? Ujiannya dibedain apa enggak? Enggak, di sini sama rata antara yang lulusan SD ataupun SMP sederajat itu disamakan ujiannya. Kalau misalkan kalian telat atau kalau misalkan kalian ada udzur dan lain sebagainya, ujian ini tidak bisa dilakukan susulan dan enggak ada yang namanya ujian susulan di sini. Terus waktu pelaksanaan ujian yang udah dijadwalin tadi, tanggal 18 Juni, tanggal berapa itu? Nah, ini bisa berubah sewaktu-waktu. Yang terakhir adalah yang paling banyak kalian tanyain, Kak, berapa sih biaya masuk Gontor? Kak, mahal nggak sih Kak masuk Gontor? Kak, berapa sih Kak biaya per bulan? Oke, bukan hanya anak, tetapi mungkin para wali santri atau santriwati bakalan menanyakan berapa jumlah biaya yang dibutuhkan untuk masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor ini. Nah, di sini aku bakalan ngulas tentang berapa biaya masuknya. Yang putra, jumlah biaya masuk sebesar Rp5.320.000. Kalau yang putri sebesar Rp5.544.000. Ini uang pangkal awal masuk di Pondok Gontor. Tapi kalau misalkan SPP-nya putra-putri sama, jadi sebesar Rp630.000. Ini nanti rinciannya aku taruh di deskripsi bawah ini. Nanti kalian teman-teman bisa ngecek, bisa mengangsur-angsur berapa sih biaya yang bakalan aku keluarin, apa aja sih rentetan biaya itu tadi, rinciannya kayak gimana sih, sebesar 5 juta itu apa aja rinciannya. Nah, rincian nanti aku taruh di deskripsi bawah, kalian bisa baca, kalian bisa nyatet dan lain sebagainya. Pokoknya apa yang aku ucapkan tadi dari awal sampai akhir aku taruh di deskripsi bawah ini. Teman-teman, kalau misalkan kalian mau tahu lebih lanjut apa sih yang aku butuhin untuk masuk di Pondok Gontor, apa sih barang-barang yang perlu aku bawa, terus gimana sih ujiannya, kayak gimana sih, aku bakalan jelasin sedetail-detailnya lagi di videoku selanjutnya. Jadi kalian jangan lupa subscribe, terus kalian klik tombol notification-nya, terus kalian minta video apa lagi yang bakalan aku tayangin, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.